Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta semangat yang luar biasa untuk selalu belajar. Oke, kali ini di pertemuan yang berikut ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu materi tentang bagaimana tips meraih sukses belajar di SMA. Oke, kita akan awali dengan apa tujuan belajar di SMA. Jadi kita akan uraikan, kita akan jelaskan tujuan belajar di SMA itu seperti apa. Nah, bagaimana sebaiknya siswa atau peserta didik SMA atau MA itu belajar? Pertanyaan ini sangat sederhana dan tidak asing lagi di telinga setiap peserta didik tentang bagaimana cara melakukan pembelajaran di SMA atau MA. Sekolah menengah atas atau madrasah aliyah lebih ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bisa menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat dengan tujuan tersebut. Kurikulum SMA atau MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum, yaitu kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Kurikulum di madrasah aliyah sama dengan kurikulum sekolah menengah atas. Hanya saja pada MA terdapat porsi pendidikan agama lebih banyak. Selanjutnya kita akan melihat struktur kurikulum di SMA dan MA. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum merupakan gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Kemudian struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib. Ini merupakan kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok mata pelajaran peminatan. Ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan ilmu alam, peminatan ilmu-ilmu sosial, kemudian peminatan ilmu bahasa dan budaya. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Nah, berikut ini adalah struktur mata pelajaran wajib yang berlaku di SMA atau MA. Nah, untuk per level alokasi waktunya sama ya. Ini terdiri dari kelompok A. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, itu alokasi waktunya 3 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan alokasi 2 jam. Bahasa Indonesia alokasi 4 jam. Matematika alokasi 4 jam. Sejarah Indonesia alokasi 2 jam. Kemudian bahasa Inggris alokasi 2 jam. Kemudian untuk kelompok B, seni budaya alokasi 2 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan alokasi waktu 3 jam. Kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Jadi jumlah jam pelajaran kelompok A dan B per minggu adalah 24 jam.
Kemudian di kelompok C, mata pelajaran peminatan akademik di jenjang SMA yaitu 18 jam untuk kelas 10, kemudian 20 jam untuk kelas 11, dan di kelas 12 20 jam. Jadi jumlah total jam pelajaran yang harus ditempuh per minggu adalah untuk kelas 10 42 jam, kelas 11 44 jam, dan kelas 12 44 jam. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur mata pelajaran peminatan. Ini terdiri dari kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Ini adalah terdiri dari pelajaran matematika untuk kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Kemudian biologi kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Kemudian fisika kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Untuk kimia kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Selanjutnya peminatan ilmu-ilmu sosial terdiri dari beberapa mata pelajaran yaitu geografi untuk kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Untuk sejarah kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Kemudian sosiologi dan antropologi kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Kemudian untuk pelajaran ekonomi kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Selanjutnya peminatan ilmu bahasa dan budaya terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama bahasa dan sastra Indonesia di kelas 10 3 jam, 11 dan 12 4 jam. Kemudian bahasa dan sastra Inggris di kelas 10 3 jam, 11 dan 12 4 jam. Kemudian bahasa dan sastra asing lainnya, ini pilihan ya, di kelas 10 3 jam, di kelas 11 dan 12 4 jam. Kemudian antropologi di kelas 10 3 jam dan di kelas 11 dan 12 4 jam. Selanjutnya mata pelajaran pilihan dan pendalaman. Pilihan lintas minat atau pendalaman minat. Ini terdiri untuk kelas 10 6 jam, kemudian kelas 11 dan 12 4 jam. Jumlah jam pelajaran yang tersedia per minggu adalah 66 jam untuk kelas 10, 76 jam untuk kelas 11 dan 12. Jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh per minggu adalah 42 jam untuk kelas 10 dan 44 jam untuk kelas 11 dan 12. Kurikulum SMA atau MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenalkan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran antar kelompok peminatan. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka harus didukung juga oleh beberapa hal, diantaranya adalah minat dan bakat serta kemampuan, lingkungan belajar serta sikap dan kebiasaan belajar. Nah, kita akan melihat hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih kelompok peminatan. Yang pertama, kenali karakteristik masing-masing kelompok peminatan jurusan. Kemudian yang kedua, kenali minat dan bakat. Yang ketiga, ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. Yang keempat, diskusikan dengan guru BK dan orang tua. Yang kelima, jangan ikut-ikutan teman. Yang keenam, jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Lalu kita akan melihat ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang pertama, menyenangi pelajaran, baik teori maupun praktik. Kemudian merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. Kemudian yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Yang keempat, mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain ya. Kemudian yang kelima, masuk kelas tepat pada waktunya. Yang keenam, memperhatikan penjelasan dari guru. Kemudian yang ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Yang kedelapan, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. Yang kesembilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Yang kesepuluh, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. Yang kesebelas, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. Yang ke-12, ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. Kemudian yang ke-13, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Oke, berikut ini adalah tips bagaimana cara meraih kesuksesan belajar di jenjang SMA atau MA. Jadi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh siswa SMA atau MA untuk sukses belajar diantaranya yang pertama, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mencapai jalan kesuksesan, seorang pelajar harus memiliki iman yang kuat serta berusaha dengan ikhlas dalam menjalani hidup sesuai tuntunan atau petunjuk dari Tuhan yang menciptakan dunia dan isinya. Kalau sudah memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan ikhlas, maka akan mendapatkan jalan kemudahan dalam meraih kesuksesan. Pelajar yang selalu menghadirkan Allah atau Tuhan yang setiap waktu dalam perjuangannya akan diberikan kemudahan dalam proses pencapaiannya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Orang tua kita adalah orang yang melahirkan kita, orang yang sangat peduli terhadap diri kita, orang yang membiayai kita, orang yang mendambakan kita sukses di sekolah. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berperilaku yang baik seperti memahami, mengerti, menghormati, mematuhi dengan baik. Dengan menjaga perasaannya, janganlah sampai kita melukai dan menyakiti perasaannya, karena doa orang tua itu adalah mudah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghormati guru. Guru adalah gudang ilmu, inspirasi sukses yang memiliki seni mengajar. Tentu tidaklah seni mengajar semua guru sesuai dengan keinginan pelajar. Walau demikian, boleh jadi akan membawa kebaikan buat pelajar tersebut, sehingga menghormati guru dapat dilakukan dengan cara memahami, menghormati, mengerti akan cara-cara mengajarnya. Kemudian yang keempat, berintegrasi. Merupakan sifat atau kondisi yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, seperti sifat-sifat jujur, disiplin, tangguh, tenang, proaktif menyenangkan, berpikir positif, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, taat pada tata tertib. Sikap pelajar terhadap tata tertib sekolah hendaknya menghormati dan mematuhinya agar bermartabat. Sebab tata tertib merupakan rambu-rambu kehidupan bersama yang menjamin terwujudnya suasana kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kekompakan, kerukunan, kekuatan, kepribadian, identitas suatu sekolah. Makanya, sebagai siswa sangatlah perlu memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai kewajibannya. Selanjutnya yang keenam, memiliki kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana seseorang siswa dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelajar atau sikap yang diambilnya terhadap penilaian suatu itu baik atau tidak baik, menyenangkan, tidak menyenangkan, berdasarkan pengetahuannya terhadap suatu itu benar atau tidak benar. Sejak kecil ia sudah biasa mengetahui, menilai, mensikapi, dan melakukan sesuatu atas tanggung jawab yang harus diambilnya, sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Contohnya pelajar yang melakukan suatu hal atas kesadarannya sendiri seperti belajar, mandi, mencuci dan merapikan pakaian, berangkat dan pulang sekolah, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, mengerjakan tiap ulangan harian, ujian tengah semester, ujian sekolah, dan ujian nasional, kemudian membaca, merangkum, menghafal, mencoba mengerjakan soal-soal, kemudian beribadah atas kesadaran sendiri dan berbakti kepada orang tua. Yang ketujuh, menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Susunlah gambaran besar yang ingin Anda raih dalam mencapai cita-cita di masa depan. Buatlah sesulit mungkin, namun percayalah, Anda bisa mencapainya. Lalu kembangkan ke dalam target-target jangka pendek, serta tentukan waktu kapan Anda akan meraihnya. Perjalanan sejauh ribuan kilometer dicapai dengan selangkah demi selangkah. Yang kedelapan, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Perhatikanlah anak-anak kecil belajar. Mereka menunjukkan kegembiraan saat berangkat sekolah, saat di kelas, saat beristirahat, saat pulang, bahkan saat mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Temukan kegembiraan yang sama di setiap langkah kita. Jika kita tak menemukannya, mungkin kita berada di jalan yang keliru. Segera renungkan kembali apa yang ingin kita raih. Kemudian yang ke-9, hormati kakak kelas kalian. Sebagai pelajar yang memiliki tingkatan kelas di atasnya, maka akan dijumpai kakak kelas yang merasa lebih dulu berpengalaman di sekolah tersebut. Tidak ada salahnya jika menaruh hormat karena memang mereka masuk lebih dulu daripada kita. Tentu lebih berpengalaman dalam menyesuaikan diri di sekolah.
Yang ke-10, mengumpulkan tiap tugas yang diberikan oleh guru. Pelajar yang memahami, mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai siswa adalah pelajar yang mestinya mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan guru. Walaupun tidak sempurna, tetapi tetap berusaha mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Bukan karena tidak bisa mengerjakan, kemudian tidak mengumpulkan tugas. Bahkan walau terlambat, tugas tetap diselesaikan dan dikumpulkan. Baik teman-teman, itu tadi materi tentang bagaimana tips meraih sukses belajar di jenjang SMA atau MA. Mudah-mudahan materi ini bisa meningkatkan motivasi belajar kita, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.